في كتاب يقوت النفيس في المذهب الإدريس. العالم المؤلف في هذا الكتاب السيد اللام العارف بالله الفقيه محمد بن عمر بن إيواد الشاطري نفعنا في علوم في الدارين إلا أنه قال باب الوقف باب وقف. الوقف لغة الحبس وشرعا حبس معين مملوك قابل لنقل يمكن انتفاع به مع البقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. أركان الوقف أربعة واقف وموقوف عليه وموقوف وصيغة. Babul wakaf, bab wakaf. Wakaf ini termasuk amalul birrin, amal perbuatan kebaikan yang dilakukan fil hayat ketika seorang itu masih hidup. Yastamirrul ajruhu, terus menerus pahalanya alal mayyitin, atas seorang mayyit ba'dal mauti, setelah dia meninggal dunia. Amaliyah kebaikan, ada amaliyah itu terputus dengan amal seseorang, baik itu puasa, baik itu sholat, haji dan umrah, serta hubungan dia dengan manusia seperti membayar zakat, kemudian bersilaturahim dan sebangsanya. Itu amaliyah yang terputus dengan sebab dipisahkan ruh dengan jasad. Ada 3 amalan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadisnya, idza matal insanu in qata amalu illa bisalasin. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya. Sebab amal kebaikan yang dilakukan ataupun keburukan dicatat ketika dia masih hidup. Setelah itu terputus karena dia tidak bisa berbuat kebaikan karena dipisahkan ruh dengan jasad, kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyatin, sedekah yang terus mengalir seperti wakaf. Ilmun yantafi'u bihi, ataupun ilmu yang memberikan kemanfaatan, baik ilmu agama yang disampaikan menunjukkan kepada jalan kebaikan kepada manusia, ataupun ilmu iman umum, baik ilmu perdagangan, tata cara berbisnis, ataupun arahan, ataupun nasihat menuju kesuksesan seseorang diamalkan, kemudian itu namanya ilmu manfaat. Awalan salihin yad'u lahu, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan. Sebab ada anak rajin banget ibadah tapi enggak mau doain orang tuanya, dia enggak mau ziarahin kuburan orang tuanya. Ini karena salah kepahaman yang dipahami di dalam agama. Maka kalau kita ngaji dengan seseorang, tuntunan dan ajaran yang disampaikan sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat dan para tabi'in dan para ulama saleh dan guru-guru kita atau orang-orang tua kita dahulu sama tuntunan dan ajarannya, kita ngaji dengan dia, kita dekat dengan dia, kemudian kita ajak keluarga kita untuk ngaji, sama-sama satu akidah, satu keyakinan di dalam perbuatan kita. Alhamdulillah. Perbedaan wakaf, infak dan sedekah. Kalau infak biasanya nilainya lebih besar daripada sedekah. Biasanya dipakai ini untuk wakaf, pembangunan masjid dan musholah ataupun madrasah dan pesantren. Nilainya
ada 20.000, 50.000 sampai 100.000 ditentukan. Begitu juga ketika orang bayar zakat, kalau memang lebihnya banyak, udah nih jadi infak saja. Umpama lebih 5.000 atau 10.000, udah jadi sedekah. Maka itu panitia kami pengurus Masjid Jami Al Khairiyah menerima zakat, infak dan sedekah. Adapun sedekah biasa nilainya lebih kecil. Kita memberikan sesuatu biasanya nilainya kecil. Umpama ada sailin ngetuk pintu rumah kita, pengemis datang mengetuk rumah kita, kemudian kita berikan, kadang-kadang jumlahnya pun nggak banyak, baik 5.000 atau 10.000. Kalau jumlahnya 10.000, saya yakin 3 kali didatang seminggu rumah kita. Kalau 10.000, karena dikenalin nomor RT RW-nya serta jalannya. Sebab pengemis zaman sekarang beda dengan pengemis zaman dulu. Kalau pengemis sekarang dianterin pakai mobil. Kedua, pengemis itu punya handphone. Punya. Saya lihat ketika saya jalan disebar pakai mobil keliling. Pas sore ditelepon, ada yang jemput. Hebat gak pengemis sekarang? Duitnya banyak, namanya pengemis kaya. Pengemis kaya. Apapun yang kita kasih, tetap pahala yang Allah berikan kepada kita. Walaupun seorang petani dinanam tuh yang namanya sayuran, padi ataupun pohon yang mengeluarkan buah dimakan oleh binatang, itu ditulis sedekah pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada nafasnya dimakan oleh hewan, oleh manusia, maka diberikan pahala. Maka orang tua kita hidupnya berkah, kebunnya luas. Jika itu pohon diambil oleh orang lain, buahnya itu didiemin, biarin, cuman sekedar makan. Kalau pakai karung lain, dibakal jual lagi namanya. Kalau cuma sekedar makan, maka orang tua kita dulu kalau sekolah kan jauh banget, jalan kaki, bisa 5-7 kilo, bisa 10 kilo. Emang ada bekal yang jajan? Nggak ada. Emang kalau pagi di subuh sarapan? Nggak ada. Apalagi ngaji Masjid Al Khairiyah, alhamdulillah, gue cucur ada, gemblong ada, gue cincin ada, kopi, teh, susu, alhamdulillah, udah tersedia. Gurunya belum makan, jamaah udah makan dulu, kan hebat. Udah nyobain, enak kan? Coba kalau orang dulu, enggak ada. Iya, ada zaman dulu ya. Zaman dulu mah enggak ada. Kagak, tapi semangatnya luar biasa. Himmah, keinginan untuk mencapai kebaikan itu luar biasa. Karena semangat. Kita harus lebih semangat dari kedua orang tua kita. Karena udah zaman sebab modern, gampang dan mudah di dalam berbuat baik. Ada lagi yang namanya wakaf. Adanya wakaf. Kalau sedekah itu kebanyakan untuk orang duafa. Kalau orang-orang kaya atau seorang penjabat datang dalam acara Maulidan, Isra Mi'raj, itu jangan diamplopin. Masa diamplopin sama seperti guru-guru ngaji? Duitnya banyak dia, kadang nggak terima sedekah.
Bagaimana caranya? Kalau undang orang seperti itu, datang ke rumahnya, bawain parcel yang gede, bawain tuh pisang tanduk, pisang raja ataupun pisang gepok, ame uli dah. Haji, ini ada peringatan Maulid di masjid kami. Ini ada oleh-olehnya. Apa itu? Opak. Oh, opak menggerinang. Diingat, ingat waktu dia ya makan opak nih paling demen mak saya nih. Ente bikin ingetin saya mak saya. Alhamdulillah. Kapan bicara Maulid nih? Rencana 3 minggu lagi. Ini ada rezeki dikit seikat dikasih. Caranya begitu. Gua ajarin. Jangan kasih sembako, jangan. Kasih pisang tanduk, pisang gepok, ya kan? Pikiran. Tuh, namanya ikroman. Ya kan, namanya hadiah. Cuman lapaknya doang. Tapi pahalanya sama. Pahalanya sama. Beda dengan wakaf. Paling afdolnya wakaf itu adalah mewakafkan sebidang tanah atau bangunan buat madrasah. Itu paling afdol. Ataupun pesantren. Karena pesantren ataupun madrasah yang dibina, yang dididik adalah kader generasi pemuda-pemuda di masa akan datang, ilmu yang mempanjang. Kalau wakaf itu pesantren 24 jam itu masjid dipakai ame santri. Dia sholat, dia zikir, baca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di ngapal, di belajar situ 24 jam. Tanahnya dipijak oleh santri untuk generasi-generasi pemuda Islam yang hebat, intelektual. 24 jam kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kalau wakaf madrasah ataupun pesantren, orang segen-segenan untuk memberikan karena pahalanya besar. Di mana-mana kalau pahalanya besar, itu melangkah menuju kebaikannya sangat berat. Sangat berat. Berat itu, makanya wakaf pesantren, madrasah itu pahalanya lebih besar. Kalau ada pesantren pasti ada masjidnya. Kalau ada pesantren pasti ada masjidnya. Orang itu tinggal di situ. Alhamdulillah. Al-wakaf lugatan al-habsu. Wakaf menurut lughah adalah al-habsu, artinya menahan ataupun mencegah. Menurut lughah, barang wakaf dicegah, tertahan. Apa? Bukan pemilik yang memberikan wakaf ataupun yang menerima wakaf seperti wazir. Haqqullah itu milik Allah, dipergunakan untuk secara umum. Itu yang namanya wakaf menurut lughah. Al-habsu artinya mencegah. Wa syar'an menurut syariat, habsun muayyinin mamlukin qabilin dinaqlin yumkinu intifa'i bihi. Yang dimaksud dengan syariat wakaf itu adalah habsun muayyinin, menahan barang yang ditentukan, yang dimiliki. Qabilin dinaqlin, bisa dipindahkan, yumkinu intifa'i bihi, bisa mengambil kemanfaatan wakaf itu, ma'al baqa'il aini, beserta tetap barang yang diwakafkan, bikot itasarrufin, diputuskan jual belinya, itu yang namanya wakaf. Jadi habsun muayyinin mamluk, seperti wakaf yang paling mudah dan gampang, wakaf mukena, wakafan sajadah, wakaf kain,
atau kan baju koko ditaruh di masjid musola, kan bisa dipindahin itu, bisa dipindahin. Apa pindahin? Umpama banyak yang ngasih kain, memang kena. Sedangkan masjid musola cukup, pindahin aja ke musola lain, boleh dipindahin. Seperti wakaf Quran, karena di Masjid Al-Khairiyah di tengah kota, di pertigaan banyak orang yang datang ngasih Quran Yasin, kan itu. Ini sekarang nih Jagakarsa lagi musim orang meninggal nih. Musim orang meninggal. Makanya ngaji dah. Takutnya jarang ngaji, jarang sembahyang, jarang ke masjid, takut malaikat milih. No aja dah no, sembahyang kagak, ngaji kagak, mancing mulu, tarik dah. Juga takutnya nggak ada persiapan, bukan nakutin, bukan. Sebab kalau udah ke sono ribet udah. Urusan akhirat ribet, mumpung di dunia, bukan nakutin, kagak, ngebilangin biar kagak nyesel. Biar kagak nyesel. Mumpung hidup di dunia. Masjid udah cakep, karpet empuk lagi. Dateng, tinggal datang. Alhamdulillah, tinggal ngaji. Boleh dipindahin. Seperti Quran. Lagi surah Yasin, orang ngadain kho 40 hari, kan ada surah Yasin ya. Tuh, ada surah Yasin ya. Udah dibagiin warga lebih. Karena dicetak 200, yang datang 100, taruh di musola. Kata musola udah penuh. Tuh lemari udah kagak muat no. Mau taruh mana lagi? Opor lagi ke tempat lain. Boleh dipindahin. Qabilin naqlin, yang bisa dipindahkan. Begitu juga wakaf yang diberikan sama orang-orang tua kita. Umpama wakaf di kota, warga udah kagak ada, berupa madrasah ataupun musola. Akhirnya itu sia-sia, karena warga kagak ada. Dibangun tuh apartemen ataupun gedung, boleh dipindahin. Tapi ketika pengen memindahkan itu tanah wakaf, cari informasi ke lurah, LMK, sama RT RW. Nih ada tanah wakaf berupa masjid akan dipindahkan. Mana kelurahan mana, kecamatan mana yang menerimanya. Jangan pindah-pindahin aja. Tentang tanah kosong, bangun tuh masjid tanpa musyawarah, mentang-mentang gusuran, duit banyak, akhirnya terbengkalai. Ini kita ngelihat wilayah Jagakarsa ada 2 masjid yang gak dipakai, bangunan cakep dan kokoh. Pertama daerah Srengseng, tuh depan Ajianto Pusat, itu bangun 2 lantai, tanah 2.500, sekarang gerobak mulu dalamnya. Yang dipakai karena di belakang ada masjid. Termasuk di daerah Cipedak, Jalan Kaki 1 dekat Fortun, itu tanah 1.500, bangunan 2 lantai, sampai sekarang nggak ada yang sholatin, ada digembok. Tuh, cari sesuatu yang dibutuhkan. Umpama karena kita ini daerah sini ada musola, kemudian dijadikan masjid, bangunan cuman kecil tanahnya, gabung aja udah, lebarin kanan kiri, bangun yang baru, sama aja. Ini kadang tekak banget. Namanya apa? Al-Huda, ganti Al-Falah. Akhirnya pengurus lama sama orang kagak mau, kagak, gue mau Huda aja. Nama apaan kok, nama apa sih arti sebuah nama? Benar gak? Yang penting nih niat sama aja. Yang penting amal jari. Allah Ta'ala berfirman, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai.
Ketika ayat ini diturunkan surah Al-Imran, kemudian Abu Thalha Al-Ansari, beliau ketika pulang dagang ke negeri Syam, turun ini ayat, ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan menurunkan dan membacakan ini ayat yang diturunkan oleh malaikat Jibril yang disampaikan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW. Abu Thalha Al-Ansari tersenyum, kemudian mengatakan, kemana Rasulullah? Aku belum lihat Rasul. Langsung ditarik nama sahabat Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Thalha mengatakan, ya Rasulullah, aku mendengar ayat yang diturunkan oleh Allah, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan harta yang kalian senangi. Ya Rasulullah, hartaku begitu banyak, di mana-mana ada. Ini sahabat orang kaya di negeri Syam, Suriah, Jordan, Turki. Abu Thalha punya tanah. Orang kaya tuh begitu. Di negara mana aja ada. Kebunnya di daerah kota, provinsi ada. Harta yang paling aku cintai ya Rasulullah, birroha, kebun yang rindang, ada mata airnya, di samping masjid Raudhah. Ini tanah yang paling saya senengin. Kenapa? Di samping masjid. Karena pun korma, pun anggurnya banyak, pun gandum, tanah yang subur. Aku ngelihat paduka ya Rasulullah setiap sembahyang di masjid. Kemudian beliau senang duduk di samping masjid itu di tanah Abu Thalha Al-Ansari. Abu Thalha ngeliatin Nabi demen banget di sini, hampir rebahan. Tuh rebahan. Ngaum tuh di situ. Karena banyak pohon. Nabi senang di tanah. Akhirnya diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW tanah Abu Thalha, kemudian dijadikan masjid. Sampai sekarang tuh berapa hektar tuh masjidnya yang diberikan Abu Thalha untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan sahabat Nabi yang masih kecil, yang yatim, Sahal dan Suhail, anak yatim. Anak yatim itu kembar, memberikan tanah buat Nabi untuk pembangunan masjid. Karena masjid kagak muat, saking banyaknya manusia. Itu namanya tanah wakaf. Wakaf berupa tanah ataupun bangunan, yang penting berupa barang. Yumkinul intifa bihi, memungkinkan mengambil kemanfaatan. Seperti apa wakaf? Wakaf apa mana? Lampu, wakaf sejadah, termasuk pembangunan masjid dan musholah, barang materialnya. Tuh kita wakafin, walaupun cuman sesak, walaupun kayu cuman satu batang, walaupun berupa paku cuman satu, niat buat bangun masjid. Allah janjikan, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa saja yang bangun masjid, Allah bangunkan istana nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Ambil bagian. Pak Ustadz, saya nggak bisa mewakafkan harta yang banyak. Sama seperti baginda Nabi, kakalah bangun Masjidil Quba. Nabi datang hari Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabunya diberikan tanah wakaf dari Abu Musa Asy'ari untuk dibangunkan rumah buat Nabi. Nabi gak mau. Nabi sarankan untuk dibangun masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Malamnya Nabi rapat, besoknya dibangun masjid. Ba'da sholatul duha dibangun masjid, ba'da asar selesai. 1 hari pembangunannya. Nabi mengatakan, wahai
sahabatku dari golongan Muhajir dan Ansor, man indu ma'lum fayunfik bima'lum. Wahai sahabatku, jika kalian punya harta, infakkan hartamu. Sahabat tuh ada ngasih uang, ada ngasih makanan buat orang yang kerja, ada ngasih barang-barang material ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, saya enggak punya harta, saya masih muda, saya punya tenaga ya Rasulullah, bisa mengangkat barang material, aku bisa pecahkan batu, aku infakkan hartaku untuk pembangunan masjid. Alhamdulillah. Akhirnya Bilal bin Rabah, Anas bin Malik paling nyautuh, ya Rasul, saya modal tenaga aja dah, modal tenaga. Alhamdulillah. Jadi Masjidil Quba. Makanya kekustamaan Masjidil Quba, orang yang sembahyang 2 rakaat di Masjidil Quba, kal umrati, pahalanya seperti ibadatul umrah. Karena sahabat pengen umroh kemana? Ke Mekah. Banyak di antara mereka nggak punya uang ataupun usianya lanjut karena nggak kuat berjalan ke sana. Pengen umrah. Nabi merintahkan, sembahyanglah engkau di Masjid Quba 2 rakaat, pahalanya seperti umrah. Ma'al baqa'il aini, baqa' barang yang diberikan itu tetap enggak berubah. Makanya enggak boleh seorang mewakafkan lilin. Wakafin lilin. Ustaz, nih di rumah ada lilin banyak bener. Apalagi bos saya orang Cina, tuh saya dikasih lilin gede banget. Itu enggak sah wakafnya. Kenapa? Karena lilin kau disundut, dibakar, habis gak? Habis. Begitu juga kalau kita, dulu kan kalau orang ngerokok kan pakai apa? Korek pentul. Kadang-kadang minjem korek dong, nggak sah. Kalau minjem barangnya utuh. Ini kan barangnya hilang pentolnya. Nggak sah. Artinya minta api, minta termasuk sekarang udah gas nih. Gas kan sekarang korek, kita mau ngerokok, si Fulan punya apa? Korek gas, minta api dong. Sama seperti minjem. Kalau minjem motor nggak sah. Karena motor dipakai pakai bensin, bensinnya berkurang atau bertambah? Kurang. Kalau minjem tangga boleh, minjem sepeda boleh. Pak Haji, saya mau pasar Lenteng nih, pinjam sepeda dong. Pinjam sepeda. Jangan sepeda tuh, pakai motor, pakai bensinnya sekalian. Kalau orang ngasih minjemin motor, kemudian kita pakai kelilingannya, pulang cuci itu motor, steam, bensinnya full, beliin martabak telur dah, barang 2 loyang. Enggak? Kira-kira yang punya motor kira enggak? Apa katanya? Masya Allah, motor bersih banget, bensinnya full, tentengan lagi. Apa dibilang? Kapan aja lu minjam, jangan kan siang, jam 12 malam lu ketok pintu gua bukain. Tahadu kata Nabi, saling berbagi, saling memberi, pasti ada perhatian. Ini udah minjam mobil, pulang kotor hujanan, nyerempet lagi, bensinnya tiris. Itu dikenalin banget itu. Jangankan datang pengen minjem, ngelihat orangnya dan enak. Betul? Jangan.
ngecewain orang, hukumnya haram. Ini kadang-kadang kalau kita minjem mobil orang, kadang-kadang bensinnya kita lihat, nih bensin segini, pulangin segitu, jangan. Lebihin. Coba kalau kita sewa berapa? Cuman beliin gocap doang nggak? Mobil 2 hari kita pakai, betul? Tuh begitu. Maka orang tua dulu nggak mau minjem nih mah, kagak mau minjem. Kenapa? Minjem bisa, gantiin bisa, beli kagak bisa, gantiin bisa. Namanya lagi jalan kan resiko. Kalau nggak kita nabrak, kita yang ditabrak. Tuh saking apipnya orang tua kita menjaga, jangan. Kalau memang kita begini, gini aja udah. Nanti juga kita punya, insya Allah kebun luas, tinggal gertak doang. Orang dulu tuh. Arkanul wakaf, akanul wakaf, artinya kalau wakaf arbatun wakifun, orang yang memberikan wakaf. Wa mauqufun alaih, orang yang menerima wakaf. Wa mauquf, barang yang diwakafkan, wasigatun dan sigah. Rukun wakaf itu 4. Wakifun, orang yang memberikan wakaf. Wa mauqufun alaih, orang yang menerima wakaf. Wa mauquf, barang yang diwakafkan, wasigatuh dan sigah. Orang yang memberikan wakaf, umpama si Z, yang menerima wakaf namanya Mahmud. Barang wakafnya ada. Barang wakafnya ada. Ijab qabul sah. Ada juga orang yang memberikan wakaf tapi banyak yang kagak mau. Ada nggak? Ada. Karena dia nggak sanggup untuk ngurusin ini wakaf. Kalau memang nggak sanggup, jangan jadi terbengkalai. Lebih baik cari orang lain yang bisa mengatasi, yang bisa mengurus apa yang direncanakan kepada orang yang memberikan wakaf. Ataupun dicari orang lain yang berhak menerima dan dia bertanggung jawab. Ini kadang-kadang menerima wakaf tapi nggak dijalanin, hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi amal orang itu tidak memberikan kemanfaatan. Maka berikan wakaf kepada ahlinya supaya dipergunakan. Yang jarang banget memberikan wakaf nih sekarang, zaman sekarang, jarang sekali orang yang memberikan tanah wakaf buat kuburan, jarang nih. Wakaf kuburan jarang, sebab orang mati mikir lama, mikir banyak. Tapi tanah wakaf kuburan segitu-gitunya aja. Saya tanya tuh yang jaga kuburan, Bang, ini kuburan kalau mati di mana nih orang? Wah susah lah. Ini udah hitung aja ini di sini itu udah 300.000. Berapa ya? Tuh jaga karsa. Udah pada numpuk-numpuk. Udah pada numpuk tuh. Bikin tanah wakaf kuburan. Kalau di sini nggak bisa dah, tanah mahal bener. Tanah mah mau nggak mau Sawangan, Pondok Rajek sono yang masih 1 juta. Tapi di orang sono nggak perlu, orang sono kagak terima. Ini beli tanah apa? Bakal wakaf kuburan, serem rumah gua. Kalau gue jual, dibawa pasaran samping kuburan. Sebab salah, memang jarang orang yang terima kuburan. Karena orang takut tinggal di dekat kuburan. Karena harganya jadi murah, drop. Wa mauquf, barang wakaf, wasigatu dan suruh. Surutul wakifin, syarat wakaf, syarat yang wakaf itu 2, ikhtiar, tanpa ada paksaan, sukarela menyerahkan. Kan ada tuh orang di Surabaya, ibu-ibu ya, hadir di majlis ilmu, ada seorang ustadz yang ngaji cuman sedikit, 7 orang. Ini ibu-ibu datang, berapa kali datang, ini ngelihat 100 miliar untuk dibangun apa? Pesan tuh.
Ini kadang-kadang orang pengen ngajar kalau udah banyak bener jamaahnya. Jangan, atau dua sama aja pahalanya. Balighu ani walau sampaikan salam umatku walaupun cuma satu ayat. Wa ahlu tabarruk fil hayat. Ahlu tabarruk artinya orangnya sah jual belinya ketika dia masih hidup. yakni orang yang sudah balik, berakal sehat dan dia bisa berbicara. Fil haya, orang yang wakapan itu orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Kalau yang wakaf orangnya kagak ada, nggak sah gimana wakafnya? Karena tidak ijab kok, kecuali diwasiatkan kepada ahli warisnya. Ataupun anak ngejual tanah, nggak semuanya. Ada sebagian tanah diwakafkan dengan niat buat orang tuh. Tuh, hukumnya boleh. Surutu maquf oleh syarat orang yang menerima wakaf alaikuna maksiatan, enggak boleh yang menerima wakaf ini perubahan dijadikan tempat maksiat, enggak boleh. Apa? Ini masjid, ini madrasah, ada tanah lapang disewain bakal orkesan. Kan nyanyi di situ. Buat masih boleh. Udah dijadikan ini wakaf masjid atau musola, dijadiin Alfamidi umpama Indomaret, jangan, kemanfaatannya sedikit, atau jadikan pasar karena buat sarana ibadah. Beda kalau tanah lapang dijadiin, disewain, itu macam-macam, sewain apa, naruh mobil dan sebangsanya, kemudian fungsinya berubah jadi madrasah atau pelebaran masjid, bagus itu, lebih bagus. Kalau bisa, kalau umpama orang mewakafkan sebidang madrasah atau pesantren, di samping itu ada tanah lebar, daripada nggak digunain apa-apa, mendingan dijadi tempat komersilnya, dibikin ruko, dibikin ruko dari tanah wakaf, panggil donatur. Itu ada sebidang tanah 2000 meter, cuman tidak digunakan, cuman untuk jemin gitu aja, terbangkai. Bagaimana donatur, kita wakafkan sebidang bangunan, kita bangun sesuatu ruko, kemudian disewakan, uang sewa itu digunakan untuk operasional kegiatan santri yang ada di pesantren. Karena nggak semuanya santri orang kaya, kebanyakan orang susah, ada yang kagak bayaran, ada anak yatim, boleh tuh dijadikan tempat komersil, tiap bulan, tiap tahun mendapatkan uang untuk pendanaan operasional. Banyak madrasah ataupun pesantren yang pada bangkrut. Kenapa? Karena biaya operasionalnya begitu tinggi, apalagi di daerah. Betul. Itu akhirnya banyak yang bangkrut. Kenapa? Karena beda. Pesantren di kota sama pesantren di kampung beda. Kalau pesantren di kota pendaftaran 40 juta, bulanannya 3 juta, rame. Rame gak? Coba kalau di kampung, goro-goro nih jutaan, bayarnya pakai padi, kayak sayuran babanya datang. Masa kita nolak? Gak mungkin. Kagak mungkin. Makanya pesantren-pesantren bisa berkembang kalau orang luar pada datang, anaknya nitip di situ, nanti mereka tuh jadi donatur. Itu caranya begitu. Cari namanya investasi berupa bangunan di kota, disewa untuk operasional. Sama seperti di Baitul Mal begitu. Baitul Mal digunakan dari hasil-hasil zakat, infak, sedekah dari kaum muslimin, diberikan sebidang tanah ataupun tempat disewa-sewain dan dikembangin seperti Muhammadiyah, Ormas Muhammadiyah. Itu universitasnya ada,
madrasahnya ada, rumah sakit ada. karena sumbernya itu infak, sedekah dan zakat daripada kaum muslimin dikelola, kemudian dikembang-kembangin, menguntungkan, bikin wakaf lagi, bikin madrasah lagi, makanya maju. Ormas yang paling maju di Indonesia ini Muhammadiyah. NU bagaimana pusat? NU masing-masing. NU nggak kelihatan. Mana yang namanya Universitas NU? Nggak ada. Mana sekolah apa? Rumah sakit NU? Nggak ada. Banyakan pribadi. Kalau Muhammadiyah agak kompak. Kalau NU ini masing-masing sih, kadang-kadang berantem. NU sama NU. Kiai NU kayak NU berantem. Muhammadiyah mah anteng dia mah. Itu. Kalau ulama NU itu kayak NU berebut tua. Yang saya ngeliat, bukan saya rendahin, saya juga orang NU. Harus ada perubahan, ngikutin tuh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Pendiri NU tuh luar biasa, merangkul semuanya satu naungan. Satu kayak Hasan Genggong, kayak Abbas, kayak Anwar Rembang. Terus nyatu. Solid. Maka Indonesia ini merdeka dengan berkah para ulama NU yang berjuang beserta santri. Ini NU sekarang harus kembali kepada NU yang dahulu, para ulama-ulama, orang-orang yang soleh.